Renungan Harian. Orang benar bisa jatuh. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mazmur 145:14. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menyandang predikat baru sebagai orang benar. Sebagai orang benar, kita sering kali beranggapan bahwa perjalanan hidup yang kita tempuh akan terus mulus dan mustahil untuk jatuh. Tetapi Daud menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37:23-24. Artinya orang benar bisa saja jatuh sewaktu-waktu. Contohnya adalah kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa. Sebagai manusia yang diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengannya, ternyata juga bisa jatuh. Tapi kejatuhan mereka adalah sebagai akibat dari ketidaktaatan mereka sendiri, karena termakan oleh tipu muslihat dari si iblis. Alkitab menegaskan bahwa sebagai orang percaya kita ini telah dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus di dalam Kristus Yesus. Namun bukan berarti kita dapat berjalan dengan santai tanpa gangguan. Mengapa? Karena iblis tidak pernah berhenti berusaha untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yohanes pukul 10:10a. Ia selalu mencari kesempatan dan menunggu waktu yang baik. Lukas pukul 4:13. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5:8. Sedikit saja orang benar lengah, ia akan menjadi sasaran empuk bagi iblis. Selama iblis masih ada, maka ada kemungkinan orang benar bisa mengalami kejatuhan bukan hanya sekali atau dua kali, bahkan bisa saja lebih. Banyak faktor yang membuat seseorang jatuh: masalah, penderitaan, pencobaan, atau karena kesalahan sendiri. Namun selama kita masih berada di zaman anugerah, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bangkit. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amsal pukul 24:16. Karena itu Tuhan Yesus memperingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26:41. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus pukul 10:12. Ilustrasi. Cengkraman sang elang. Di sebuah puncak tebing yang sangat tinggi, seekor elang sedang mencengkeram sebuah batu besar yang tersangkut di tepi jurang. Batu itu adalah tempat ia biasa bertengger dan merasa aman selama bertahun-tahun. Baginya, batu itu adalah satu-satunya benda yang membuatnya tidak jatuh ke dalam kehampaan di bawah sana. Suatu hari, tebing itu mulai retak. Tanah tempat batu itu berada mulai longsor. Sang elang ketakutan setengah mati. Alih-alih terbang menjauh, ia justru mencengkeram batu itu semakin kuat. Ia berpikir, jika ia melepaskan batu itu, ia akan ikut jatuh dan hancur bersama longsoran tersebut.
Cengkeramannya begitu kuat hingga kuku-kukunya mulai berdarah. Ia terus bertahan pada sesuatu yang sebenarnya sedang menyeretnya jatuh ke bawah. Ia lupa satu hal yang paling mendasar, ia punya sayap. Hanya ketika batu itu benar-benar jatuh ke jurang dan menyeret tubuhnya ikut meluncur, sang elang terpaksa melepaskan cengkeramannya karena rasa sakit yang luar biasa. Saat ia pasrah dan melepaskan pegangannya, ia secara otomatis mengepakkan sayapnya. Seketika itu juga, ia menyadari bahwa ia tidak butuh batu itu untuk selamat. Ia justru jauh lebih bebas dan perkasa saat ia tidak memegang apapun. Sering kali kita terperangkap dalam situasi, kebiasaan, atau kenangan pahit karena kita merasa itulah yang mendefinisikan siapa kita. Kita takut melepaskan sesuatu yang kita anggap sebagai pegangan, padahal sesuatu itulah yang sebenarnya sedang menyeret kita turun ke bawah. Sering kali kita adalah si elang yang terluka karena takut akan ketidakpastian. Di sisi lain, ada keberanian untuk merelakan dan iman pada kemampuan diri yang rela mengecilkan rasa takut kita agar kita bisa melihat potensi yang selama ini terabaikan. Kita terlalu sibuk memegang erat kegagalan atau zona nyaman, sampai kita lupa bahwa kita diciptakan untuk terbang, bukan untuk bergantung pada benda mati. Melepaskan bukan berarti kalah atau kehilangan segalanya. Terkadang, melepaskan adalah satu-satunya cara agar sayapmu bisa bekerja. Kamu tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kamu bisa terbang selama tanganmu masih sibuk memegang beban yang seharusnya sudah kamu tinggalkan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Filipi pukul 3.13